Halo Sobat YouTube. Oke, sekarang saya akan membahas nih perbandingan antara TikTok dengan YouTube. Karena akhir-akhir ini karena rekomendasi dari YouTube sendiri cukup lumayan anjlok ya teman-teman. Jadi saya lihat banyak konten-konten kreator dan juga selebgram-selebgram dari YouTube itu pindah ke TikTok. Nah, apakah kalian juga akan pindah ke TikTok nantinya? Saya sekarang akan memberikan perbandingan kepada teman-teman. Saya sendiri secara pribadi sih lebih bertahan di YouTube ya. Jadi lebih memilih bertahan di YouTube daripada di TikTok. Kenapa? Kalau saya melihat pandangan saya lebih cenderung ke YouTube-nya ya. Yang pertama, kalau YouTube dibandingkan dengan TikTok. Kalau di YouTube, kita membuat video itu yang pertama tidak dibatasi oleh waktu dan tidak terikat oleh waktu. Karena kalau di YouTube sendiri kita bisa men-stok video, kalaupun kita tidak upload di YouTube, tidak ada masalah. Asalkan video kita itu bagus, yang video yang kita upload satu itu aja kalau video itu viral, trending, kita bisa menghasilkan uang. Tapi kalau di TikTok sendiri, untuk mendapatkan follower itu saja, kita harus rajin upload tiap hari untuk mengejar VT-nya itu. Jadi kalau di TikTok namanya VT ya. Jadi kalau di TikTok itu kita harus mengejar VT-nya, yaitu kita harus upload setiap hari. Nah, kalaupun kita upload setiap hari, kalau memang video kita itu, video-video pendek kita itu tidak bagus, ya percuma saja. Kalau di YouTube sendiri, kita cukup upload satu video saja, kita tinggal nunggu saja lagi. Tapi kalau di TikTok sendiri, dan kalaupun video yang kita upload itu FYP misalnya, VT viral misalkan, sebanyak apapun video kita juga tidak dapat penghasilan dari TikTok. Kenapa? TikTok itu harus diselingi dengan live. Itu wajib ya teman-teman. Kalau kita tidak live, kita tidak akan mendapatkan follower. Dan peringkat kita juga tidak akan naik di TikToknya. Jadi di TikTok itu ada ranking-rankingnya teman-teman. Jadi kita diwajibkan live minimal 2 jam dalam satu hari. Kalau kita hanya 2 jam satu hari, ya percuma saja. Itu akan juga lambat meningkatnya. Jadi kita harus setiap hari 2 jam malam, 2 jam siang, 2 jam pagi. Pokoknya setiap hari kita harus live. Karena dengan live itu kita bisa lebih dikenal oleh penonton. Nah, untuk mencapai hal itu tuh sangat sulit. Kalau follower kita itu hanya 2.000, 3.000, itu sangat susah. Ada lagi yang namanya PK, tahap apa namanya saya juga tidak ngerti. Itu tuh kita harus tanding sama orang lain. Nah, kalau kita mengirimi undangan kepada orang lain, orang yang menerima itu kalau followernya sudah jauh di atas kita, dia tidak akan mau menerima undangan kita. Jadi yang akan mau menerima undangan kita untuk join itu tuh ya orang yang followernya setara dengan kita juga. Dan kalaupun kita live di TikTok itu, kalau kita tidak dikenal orang dan kita tidak menarik, ya sama teman-teman tahu sendirilah. Kalau di TikTok itu hanya kita mengandalkan dari saweran ya teman-teman. Jadi gift-gift yang diberikan oleh orang itu. Kalau kita tidak mendapat gift ya kita tidak dapat penghasilan. Tapi kalau dibilang penghasilannya, kalau memang yang sudah menjadi selebgram itu, yang sudah dikenal itu, satu hari live, 1 jam live aja, dia sudah bisa mendapatkan jutaan rupiah. Lain hal dengan di YouTube. YouTube kita cukup upload, apalagi kita sudah monetisasi, ya kita tinggal nunggu saja. Tidak perlu kita live sampai siang malam, nggak tidur-tidur, waktu dengan keluarga juga tidak ada karena sibuk live terus. Itu pun kalau diberikan gift oleh orang. Tapi kalau nggak diberi gift oleh orang ya percuma saja. Kalau TikTok kita cukup upload, kalau kita sudah monetisasi ya channel kita bisa menghasilkan sendiri dengan iklannya. Jadi perbandingannya seperti itu. Kalau saya rasa sih kalau di YouTube ini lebih simpel ya teman-teman. Jadi kita cukup upload video dan juga tidak diwajibkan untuk mengejar rekomendasi itu. Kalau kita cuma upload 5 video, kalau video itu trending, ya kita bisa menghasilkan dari YouTube. Tapi kalau TikTok tidak. Sebanyak apapun video kita upload, sebanyak apapun penontonnya, jadi kita tidak mendapatkan penghasilan dari video kita. Hanya sekedar ya VT saja. Jadi sekedar FYP saja, keuntungannya tidak ada. Keuntungan dari TikTok itu ya dari live itu tadi. Kalau kita live, kita dapatkan gift ya, kita punya penghasilan. Nah, kalau follower kita sudah banyak ya untung-untungan, kalau nasib kita bagus, kita diajak kerjasama dengan salah satu brand. Jadi mungkin itu saja sih kalau menurut saya. Jadi menurut teman-teman,
Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pandangan teman-teman, apakah kalian ingin beralih ke TikTok atau tetap di YouTube. Kalau saya sendiri sih lebih milih di YouTube karena kita tidak terikat oleh waktu. Kita bisa upload kapan saja. Kalau kita pun tidak sempat membuat video, ya 1 hari, 2 hari ya tidak masalah. Tapi kalau di TikTok, kita harus mengejar FYP-nya, ya 1 hari kita harus live terus, siang, malam, kita ngejar live, dan juga kita juga harus membuat video-video setiap hari. Kalau memang kita ingin cepat naik, follower kita cepat bertambah. Kalau tidak ya teman-teman bisa lihat sendirilah. Di saat kita sudah jam tidur, jam 12, jam 1 malam itu sampai pagi, itu makin banyak orang yang akan live di TikTok. Ya itu mencari, ya di sanalah orang itu akan berlomba-lomba mencari cuan di sana, mengharapkan gift dengan konten-konten yang mungkin sesuai versi mereka. Tapi lain hal kalau di YouTube. Kalau YouTube, kalau menurut saya sih ya lebih jangka panjang ya. Kita upload video sekarang, sebulan lagi kita nggak upload video. Selagi video kita itu ditonton oleh orang, oleh penonton, ya kita tetap menghasilkan walaupun kita nggak upload video lagi. Jadi buat teman-teman ya mungkin itu saja sedikit perbandingan dari saya. Saya tidak membatasi juga teman-teman mau beralih kemana. Kalau memang basic teman-teman itu ada di TikTok, kalau teman-teman cukup paham dengan teknis cara kerja dari TikTok, ya tidak masalah juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Hendra Air Kucing.